Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Digital Payment. Kali ini aku mau kasih tahu cara menggunakan payment gateway Keris Orkut menggunakan Orkut kalian. Karena di versi sebelumnya itu di versi 13 itu menggunakan Orkut dari Arif Pulsa. Karena ada banyak juga yang WA, tuh Bang bisa nggak Bang payment gateway-nya itu menggunakan kerisku ataupun keris saya gitu kan. Jadi karena banyak permintaan yang itu, jadi aku buatkan agar bisa menggunakan keris kalian. Nah, di versi sebelumnya itu untuk settingannya semua sama, hanya saja di versi yang terbaru ini ada penambahan dikit aja. Jadi kalau teman-teman mau download yang versi terbaru itu tinggal download aja di deskripsi WA ataupun deskripsi grup yang ada di bawah linknya ya. Nah, untuk settingnya itu ada di pengaturan, lalu pilih ke function, pilih APK. Nah, di APK ini ada tambahan itu namanya Aripay. Nah, di Aripay itu berisi alamat https://aripulsa.my.id/ep/keris. Kalau ini link jika teman-teman menggunakan keris Orkut dari Aripulsa. Kalau teman-teman mau menggunakan keris Orkut punya teman-teman sendiri, itu tinggal ganti Aripay-nya aja, tinggal ganti linknya aja. Ini udah aku cantumin juga di atasnya. Tinggal di copy ataupun diketik ya. Lu pastikan. Nah, kita ganti dengan https://aripulsa.my.id/ep/keris-orkut. Nah, kalau link keris orkut ini sudah menggunakan data API kalian. Nah, setelah udah di input, kita save konten aja. Ini tetap ya, ini Arin to Arinik, ini tetap wajib diisi. Itu tetap menggunakan Ari tetap menggunakan API dari Aripulsa ya. Nah, lalu kita masuk ke web Aripulsanya, ke aripulsa.my.id. Nah, di sini kalian itu tinggal setting di pengaturan akun. Sama seperti kemarin, di pengaturan akun, lalu pilih profil saya. Nah, di sini ada menu tambahan itu namanya data Orkutmu. Nah, kita pilih aja ya. Nah, di data Orkutmu, di Orkutmu itu ada keris data, merchant, APK, URL callback, dan password. Nah, untuk keris data ini apa ya? Data dari keris kita ya. Cara untuk mendapatkan nilai datanya itu kita masuk ke ini ya. Ini udah ada juga linknya aku dikasih tahu di sini. Ke cek ID tanda kurang aripulsa.my.id. Jadi semuanya udah aku siapin semua nih ya. Nah, ini ya untuk nanti halamannya seperti ini. Nah, halamannya seperti ini ya. Cek ID tanda kurang aripulsa.my.id. Nah, di sini kita rubah ya keris statis ke dinamis. Jadi karena di sini aku mengambil keris datanya aja. Lalu pilih upload. Nah, untuk di-upload kita cari gambar keris kita. Ini aku udah ada keris Orkut ya. Aku pilih aja. Nah, nanti di keris data ini otomatis akan mengkonvert data dari keris kita itu. Nah, ini di blok semua ya, jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun di kontrol A juga bisa ataupun di klik kanan copy juga bisa. Lalu kita pastikan di pengaturan akun di aripulsa.my.id. Nah, ini di keris data ini kita pastikan. Oke, udah kita pastikan ya, jangan sampai ada yang kurang ya. Lalu di merchant Orkut, teman-teman itu buka web okconnect.com. Nanti di situ ada apa ya? Merchant ya. Kode merchantnya itu oke sekian 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 apa aku juga lupa. Begitu nanti ada juga APK-nya. APK-nya nanti teman-teman pokoknya kode merchant masukkan di sini kode merchant Orkutnya ya. Lalu di APK Orkut. APK Orkut nanti teman-teman masukin aja. Itu ada kode random. Lalu untuk URL callback ini kalau untuk bot ya, untuk pengguna bot itu dikosongin aja nggak usah diisi. Tapi kalau untuk pengguna web itu kalau bisa diisi aja karena kalau misalnya uh, nanti statusnya berhasil, nanti apa ya statusnya itu akan langsung ngirim ke
link yang kita kaitkan di URL callback. Jadi nggak perlu lagi namanya itu cron job. Jadi lebih mudah dan lebih cepat, lebih real time ibaratnya. Kalau misalnya untuk bot nggak usah diisi. Kayak gitu, setelah udah diisi semua, teman-teman isi password, lalu pilih ganti. Udah, nanti terganti, nanti data terisi semua. Ya udah tinggal gitu aja teman-teman sudah bisa menggunakan transaksi menggunakan keris teman-teman sendiri. Jadi ini udah tinggal setting itu aja, tinggal setting Aripay sama setting pengaturan akun di data Orkutmu. Udah selesai gitu aja. Jadi ada juga pertanyaan dari teman-teman, uh, Bang bisa nggak Bang? Misalnya kan dia bukan dari Arif Pulsa ya. Misalnya punya web tapi bukan dari Arif Pulsa ataupun bukan dari Arif Pulsa juga botnya. Bisa nggak Bang kalau misalnya kami menggunakan payment gateway dari web Abang? Bisa jawabannya ya. Nah nanti teman-teman di sini ada dokumentasi API agar teman-teman yang punya bot ataupun punya web biar supaya bisa terintegrasi juga ya ke Orkut. Jadi teman-teman tinggal ikuti dokumentasi API-nya ini aja. Ini caranya mudah kok. Nah, jadi tinggal ikuti ini aja, tinggal teman-teman kaitkan ke script bot atau web teman-teman. Nah, untuk biayanya itu ini dikenakan biaya Rp25 ya untuk per hit sukses. Jadi kalau misalnya untuk sekedar cek ataupun tes dan statusnya masih pending, itu tidak dikenakan biaya, hanya dikenakan biaya per hit sukses. Jadi kalau misalnya setiap transaksi sukses itu dipotong saldo sekitar Rp25. Jadi sebelum transaksi teman-teman juga harus punya saldo dulu ya di saldonya ini saldo utamanya karena nanti setiap transaksi sukses dia itu akan uh, berkurang Rp25. Karena kan kalau misalnya Keris Orkut teman-teman itu saldonya itu langsung masuk ke akun Orkut teman-teman ya. Jadi nggak ke Arif Bursa lagi, langsung masuk ke punya teman-teman gitu kan. Nah, untuk keuntungan menggunakan Orkut itu banyak sih daripada menggunakan payment gateway yang ada di Indonesia seperti ya sebelah lah. Karena kan kalau misalnya menggunakan Orkut itu biayanya lebih murah, udah gitu pun nggak ada biaya penanganan kayak 0,7 0, itu nggak ada. Itu berapa kita kirim langsung masuk ke akun kita. Udah gitu untuk biaya penarikannya juga lebih real time ya. Maksudnya kita kirim hari ini juga bisa kita tarik hari ini. Nggak kayak yang sebelah ataupun tetangga-tetangga itu kalau misalnya kita kirim hari ini bisa ditarik 1 sampai 3 hari. Nah, itu kan termasuk repot juga ya kalau misalnya yang butuh modal cepat. Jadi kalau di sini bisa langsung ditarik dan biayanya itu lebih murah. Kalau untuk biaya penarikan sih kalau untuk ke bank ya itu kalau nggak salah senilai Rp2.000. Udah gitu tapi lebih murah lagi itu menggunakan e-wallet. Kalau e-wallet kalau nggak salah ya, kalau menggunakan e-wallet penarikan e-wallet itu sekitar Rp300. Jadi bener-bener lebih murah. Jadi mungkin sampai itu aja yang bisa dijelasin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.